On piano, Joseph S. Jaffa. And give it up for all NDC worship musicians. And the orchestra. Come on. Kami siap nyatakanlah. Kami siap nyatakanlah. Come on everybody, go! Speak it up. Boom boom dahsyat kuasamu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Boom boom dahsyat lawakanmu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Boom boom. Sing it. Boom boom. Boom boom dahsyat lawakanmu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Boom boom dahsyat lawakanmu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Hai gereja, selamat datang ke kebaktian online Hope Sparrow. Saya mengalu-alukan penyertaan Anda semua. Mari kita saling memberi salam dan memeriahkan ruang komen di bawah dengan typekan Tuhan mengasihimu. Hari ini kita akan memasuki khotbah keempat dari siri Tak Terhalang yang bertopik bersemuka dengan Tuhan. Dan untuk melihat apa yang terjadi jika kita bersemuka dengan Tuhan, mari kita lihat dari pengalaman Saulus. Dan pertemuan ilahi membolehkan kita menjadi umat dan gereja yang tak terhalang. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Mari kita bersukacita memberi untuk kerajaan Tuhan. Anda boleh memberi melalui bank transfer secara atas talian, Sarawak Pay, dan sekarang Anda juga boleh memberi melalui Duit Now, QR. Yang kedua, kalian dapat menyertai kami dalam pelan pembacaan Alkitab. Dan risalah tersedia untuk dimuat turun di Facebook page Hope Sparrow. Pelan pembacaan Alkitab bulan Oktober bertajuk Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal, dan melalui pelan ini Anda akan mendorong kita mencari kepenuhan dalam Roh Kudus. Sekian saja pengumuman untuk minggu ini. Sebelum kita memasuki sisi puji sembah, izinkan saya untuk memimpin kita mengambil perjamuan kudus bersama. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberi kepada muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita ambil roti ini bersama dan mengucap ucapan syukur. Mari kita makan bersama. Oke. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan makan dan minum lagi hasil pokok anggur ini,
sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Mari kita mengambil cawan ini dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan Yesus Kristus, kerana kami diampuni dari segala dosa kami, dan kerana kami peroleh kehidupan yang kekal dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Shalom dan selamat pagi, saudara dan saudari dalam Kristus. Mari kita bangkit bersama-sama di mana saja Anda berada untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus Tuhan sentiasa bekerja dalam hidup kita. Amin. Mari kita katakan, Roh Kudus Tuhan tercurah di tempat ini. Amin. Haleluya.
sangat bersyukur Tuhan pada pagi ini Tuhan, karena anggur baru yang telah Kau curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami mau menjemput Engkau dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, biar Kau bentuk kami Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, bagaikan bencana. Begitu juga Tuhan Kau membentuk kehidupan kami. Haleluya Yesus. Oh, haleluya Yesus. Amin. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan
pakailah hidup kami Tuhan sebagai alatmu Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan untuk terus memuliakan Kau di mana saja kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Amin. Salam saudara-saudari dalam Kristus, kiranya damai dan perlindungan Tuhan beserta kalian semua. Kita telah berada di dalam siri Tak Terharang selama 4 minggu. Minggu lepas kita mendengar dari Brother Daniel tentang bagaimana kita melihat peluang di dalam cabaran. Dan dengan melakukannya, kita akan melihat dan menjadi umat dan gereja yang terhalang. Amin. Hari ini kita akan melihat satu perkara penting, bagaimana kita menjadi umat Tuhan yang tak terhalang melalui pertemuan ilahi dengan bersemuka dengan Tuhan. Dan untuk melihat apa yang terjadi jika kita bersemuka dengan Tuhan, marilah kita lihat dari pengalaman Saulus yang lebih kita kenal sebagai Paulus. Mari kita baca bersama-sama dari buku Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 6. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan lelaki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memohon penyertaan-Mu bersama dengan kami, bersamaan dengan kami mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami untuk menerima firman-Mu, dan pakailah hamba-Mu sebagai alat untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga kami akan menjadi pendengar dan juga pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekuatan yang didapatkan dengan bersekutu dengan Yesus tidak dapat terhalang. Dan biasanya ia terjadi pada saat kita tidak bersedia, di tempat dan keadaan yang tidak disangka. Dan kita tahu bahwa pada saat kita mengalami hadirat Tuhan, dan biasanya ianya terjadi pada saat kita tidak bersedia, di tempat dan keadaan yang tidak dijangka. Dan kita tahu bahwa kita mengalami pertemuan ilahi, di mana kita dapat merasakan hadirat Tuhan dan menyentuh hati kita. Dan kadang itu membuat kita menangis dan terharu. Dan pertemuan ilahi itu sukar dikendalikan dan akan mengubah segalanya termaksud hidup kita. Jadi marilah kita selidiki lebih lagi daripada firman Tuhan yang telah kita baca tadi, bagaimana kita mengetahui apa yang akan terjadi jika kita bersemuka dengan Tuhan. Pertama yaitu permulaan yang baru atau reset daripada Yesus. Ya, ianya adalah riset, karena itu melibatkan permulaan yang baru. Itu seperti suatu revolusi dari dalam hati kita. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, itu adalah kisah Saulus bersemuka dengan Tuhan. Dan setelah kejadian itu, kehidupan Saulus diubahkan 180 derajat. Kehidupan yang dahulu dijalani, semua yang dia percaya, semua yang dia lakukan, tiba-tiba menjadi tidak bermakna. Bahkan dia menyadari bahwa semuanya itu adalah salah di mata Tuhan. Itu adalah cara Tuhan menarik perhatian Saulus. Dan itu juga dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Apabila dunia Anda terbalik, ini mungkin cara Tuhan untuk menarik perhatian kita. Mungkin kita lupa pada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Atau kita telah berpaling dan berjalan ke arah yang salah. Dari pengalaman Saulus, kita dapat melihat bahwa bersemuka dengan Tuhan bersifat pribadi dan personal. Di mana pertama kita lihat bahwa semua orang di sana mendengar suara dari surga, tetapi mereka tidak melihat siapa yang berbicara.
Dan hanya Saulus saja yang mendengar suara Yesus. Seperti dikatakan di Kisah Para Rasul 9 ayat 7. Maka termangu-mangulah teman-teman di perjalanan, karena mereka memang terdengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga. Yang kedua, semua orang melihat cahaya tersebut, tetapi hanya Saulus yang menjadi buta. Itu dicatat di dalam Kisah Rasul 9 ayat 8. Bahwa Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi dia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Karena itu saudara-saudari, ini mengingatkan kita bahwa Tuhan rindu bersemuka dengan kita. Kita hanya perlu membuka hati kita dan mengizinkan Dia untuk masuk di dalam hidup kita. Dan juga kita tidak dapat menjalani kehidupan rohani dengan iman pinjaman. Kita perlu mengalami Yesus secara pribadi. Karena itu saya mau mendorong setiap kita untuk memiliki dan mengalami pertemuan ilahi dan bersemuka dengan Tuhan. Karena pertemuan ilahi dengan Yesus membantu Saulus menyadari bahwa dia telah berjalan di jalan-jalan yang salah dan kembali kepada jalan yang benar. Seperti ditulis di dalam Kisah Rasul 26 ayat 9-11. Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan bahkan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Jadi saudara-saudari, marilah kita lihat betapa pentingnya pertemuan dengan Yesus. Dan itu akan membawa kita kepada permulaan yang baru. Dengan ini saya nak kongsikan sedikit pengalaman saya. Ketika saya di college, saya menjalani kehidupan bermuka dua. Saya mengasihi Tuhan, tetapi saya juga mencintai dunia, di mana saya hidup dengan cara duniawi. Dan saya masih ingat di tengah-tengah parti dan musik yang kuat, tiba-tiba saya merasakan tempat itu senyap beberapa saat. Dan ada suara yang berbisik, "Ini bukan tempatmu." Pada saat itu saya terkejut dan saya tengok sebelah kanan kiri, tak ada orang di sana. Dan kemudian Tuhan membawa saya kepada satu penglihatan, di mana satu sosok yang berdiri di antara terang dan gelap. Dan ada suara lembut yang berkata, "Kamu harus memilih, dan apakah kamu mau bersama dengan saya di dalam terang atau berjalan di dalam gelap?" Dan pilihan saya masa itu membuat saya menekan butang reset. Dan saya bersyukur karena saya memilih jalan yang benar saat itu. Saudara-saudari, itu adalah butang reset dalam hidup saya. Dan begitu juga dengan Saulus. Butang reset Saulus adalah cahaya terang dari surga. Dan apakah butang reset Anda yang paling membawa dampak di dalam kehidupan Anda? Apakah yang telah Tuhan lakukan dengan membuat dunia Anda terbalik untuk menarik perhatian Anda? Atau mungkin kita tidak mengalami pertemuan ilahi yang supernatural seperti Saulus, tetapi pasti ada pertemuan ilahi di dalam kehidupan kalian yang membawa kalian datang dan percaya kepada Yesus. Amin. Dan saya mau mendorong kalian untuk ingatkan masa itu, terutama sekali pada saat iman kita goyah, karena itu dapat menguatkan kita. Dan mungkin kita masih dalam jalan Tuhan atau berpegang dalam iman kita. Tetapi kita menjadi suam-suam kuku. Dan kita perlu memiliki wahyu atau pertemuan ilahi yang segar dan baru dalam perjalanan kita bersama dengan Yesus. Saya mau mendorong saudara-saudari, carilah wajah Tuhan. Dan setelah menekan butang reset, ianya akan membawa kita kepada poin yang kedua, yaitu penambahan wahyu tentang Yesus Kristus. Pada saat kita bersemuka dengan Yesus, kita tidak akan berpikir tentang apa yang orang pikirkan mengenai Yesus. Tetapi kita lebih peduli dengan apa yang Yesus nyatakan kepada kita sebagai Tuhan dan Allah kita.
sama seperti Petrus di Matius 16 ayat 15 sampai 18. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Amin. Wahyu yang telah Tuhan berikan akan membawa Anda ke tempat atau tahap yang baru untuk memahami identitas Yesus yang sepenuhnya. Sama seperti Saulus juga, walaupun dia buta, namun secara rohani dia lebih haus untuk kebenaran. Dan dia berpuasa dan berdoa selama 3 hari untuk mengenal Yesus lebih lagi. Dan kita mau melihat apa yang Saulus lakukan setelah bersemuka dengan Yesus. Pertama, dia mengejar hadirat Tuhan. Dia berpuasa dan berdoa untuk menantikan perkara seterusnya yang akan diungkapkan oleh Yesus kepadanya. Di Kisah Rasul 22 ayat 10 dikatakan, "Maka kataku, Tuhan, apa yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Yang kedua, pada saat kita bersemuka dengan Tuhan, yaitu adanya pengesahan dan konfirmasi, di mana kita lihat daripada kehidupan Saulus. Bersamaan dia berpuasa dan berdoa, Yesus memberikan wahyu kepada Saulus, sebuah penglihatan seorang lelaki bernama Ananias akan datang mengunjungi dan menyembuhkannya. Itu adalah visi pemulihan. Dan penglihatan itu disahkan atau dikonfirmasikan dengan kedatangan seorang lelaki yang bernama Ananias. Dan dia meletakkan tangannya kepada Saulus dan menyembuhkan dia dari kebutaan. Kita baca ini di dalam Kisah Rasul 9 ayat 17 sampai 18. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dengan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Tindakan ketiga yang kita akan lakukan pada saat kita bersemuka dengan Tuhan yaitu diikuti dengan tindakan atau respon. Perhatikan bahwa wahyu harus diikuti dengan tindakan atau respon kepada Yesus. Saulus respon dan kemudian dia dibaptis dengan air dan juga dia mau dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Di dalam ayat 16 dikatakan, "Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, belilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan." Dengan memiliki wahyu yang lebih di dalam Tuhan Yesus, maka akan membawa kita kepada poin yang ketiga, yaitu pengalihan arah tuju di dalam hidup kita. Apa yang Anda lakukan apabila Anda menemui suatu kebenaran tentang Yesus? Apakah kalian akan menyembunyikannya di bawah kapet? Atau menjalani kehidupan yang seperti sebelumnya? Dan terus membiarkan diri kita menjadi tuan bagi hidup kita? Tidak, saudara-saudari. Ketika kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu bermaksud bahwa mulai saat itu, Yesus adalah pengarah kehidupan kita. Seperti hidup Saulus, hidup kita akan diubahkan 180 derajat juga daripada kehidupan yang lama. Dan dengan menyadari betapa besar kasih dan pengorbanan Tuhan untuk menyelamatkan kita, itu akan membuat kita rindu mengembalikan masa kita, harta benda kita, dan bakat kita untuk dipakai dalam melayani Tuhan dan untuk membangun kerajaan-Nya. Dan hubungan yang dekat dengan Tuhan akan membuat kita dapat mengetahui isi hati Tuhan. Dan itu akan mendorong kita untuk melakukan hal yang tidak mustahil dengan kekuatan Tuhan. Amin. Kita lihat daripada kehidupan Saulus, di mana semua tenaga, usaha yang dia gunakan menganiaya Yesus dan gerejanya, kini diarahkan untuk memberitakan tentang
Yesus sebagai Tuhan dan dia menyatakan dirinya sebagai hamba Yesus Kristus. Itu dicatat di dalam Kisah Rasul 9 ayat 19 sampai 22. Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem yang mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi satu perkara yang saya nak tekankan di sini supaya kita tidak keliru, yaitu kita mungkin bersemuka dengan Tuhan secara supernatural, tetapi kita tidak menjalani kehidupan rohani kita atas dasar itu saja. Kita perlu membangun kehidupan rohani kita atas dasar firman Tuhan. Sama seperti Saulus, dia memberitakan dan menyatakan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Mesias berdasarkan firman Tuhan atau kitab suci. Dia dipandu oleh kejelasan dan kebenaran dan kuasa daripada firman Tuhan. Perhatikanlah bahwa dia tidak hanya menggunakan pertemuan ilahinya dengan Yesus sebagai dasar pengajaran dan pemberitaan Injilnya. Begitu juga murid-murid Yesus, mereka yang pergi memberitakan Injil juga memberikan komitmen untuk memuridkan umat Tuhan dengan berdasarkan firman Tuhan. Jadi pemuridan berdasarkan firman Tuhan harus menjadi kunci dalam menggenapi amanat agung yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, di mana Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudari, sebagai kesimpulan, saya nak kongsikan sedikit kesaksian beberapa tahun yang lalu. Kami sedang bermisi ke Indonesia. Dan masa itu, tiba-tiba ada seorang yang tidak kami kenal, yaitu seorang asing, menghampiri Brother Daniel. Dan dia mengatakan bahwa dia melihat gambaran malaikat-malaikat Tuhan mengelilingi Brother Daniel. Dan dia katakan, "Saya ada sesuatu daripada Tuhan untuk saya sampaikan dan doakan kepada kamu dan istrimu." Sebenarnya sebelum misi itu, Tuhan mencabar kami untuk terlibat dalam pelayanan baru dan dalam lingkungan yang baru. Dan kami saat itu masih belum pasti dan mendoakan hal tersebut dan menunggu jawaban daripada Tuhan. Dan tanpa kami sadari dan tidak dijangkakan, Tuhan menjawab doa kami dan mengantar seseorang seperti Ananias untuk berbicara dan memberi konfirmasi kepada kami di tempat dan dari orang yang tidak kami sangkakan. Dari sana kami merasakan damai dan penyertaan Tuhan, dan kami mengambil langkah iman untuk menaati Tuhan. Dan kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bersama kami dalam setiap langkah, karena kami mengambil tindakan dan respon daripada pertemuan ilahi kami bersama dengan Tuhan. Karena itu kami tahu bahwa kami bukan siapa-siapa dan kami tahu tanpa Tuhan kami tidak mampu dan tidak layak. Karena itu kami mau memberikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Saudara-saudari, itu adalah pengalaman dan juga kesaksian daripada pertemuan ilahi yang saya alami. Saudara-saudari, pertemuan ilahi akan membawa kita kepada hubungan intim dengan Tuhan dan akan menuntun kita di dalam kehidupan kita untuk hidup di dalam panggilannya. Karena itu saudara-saudari, marilah tanyakan diri kita saat ini. Apa yang Tuhan katakan kepada Anda? Apakah pertemuan ilahi atau bersemuka dengan Tuhan di dalam kehidupan kalian? Itu adalah penting bagi Anda. Dan tanyakan dalam diri kita, dalam doa,
apa yang akan saya lakukan untuk mengambil tindak balas atas pertemuan ilahi saya bersama dengan Tuhan. Karena itu saudara-saudari, sebagai penutupan, sebelum kita berdoa, saya mau mendorong setiap kalian untuk menenangkan hati dan bertanya di dalam hati kita saat ini, apakah pertemuan ilahi yang pernah kalian alami bersama dengan Tuhan? Dan apa yang telah kamu lakukan sebagai tindak balas daripada pertemuan ilahi tersebut? Dan bersamaan kita berdoa, saya juga mau mendorong kita untuk berdoa untuk jemaat Tuhan yang dianiaya di seluruh dunia. Dan berdoa bagi banyak Saulus di luar sana, agar mereka juga bersemuka dengan Yesus Kristus dan diubahkan. Dan berdoa untuk banyak orang dan juga diri kita menjadi seperti Ananias, yang menjadi wakil dan alat untuk menyampaikan pesan dan suara Tuhan. Mari kita berdoa. Bersamaan musik bermain, kiranya kita mau membuka hati kita untuk bertemu dan bersemuka dengan Tuhan saat ini. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang kuasa pertemuan ilahi pada saat kami bersemuka dengan Engkau. Biarlah kami terus mengejar hadirat-Mu Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami mengetahui isi hati-Mu dan hidup di dalam rencana-Mu dan panggilan-Mu. Dan jika kami ragu, Tuhan, kirimlah Ananias untuk berbicara di dalam hidup kami, dan jadikan kami Ananias bagi mereka yang memerlukan panduan dan konfirmasi dari-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang saat ini mengalami penganiayaan atau cabaran. Lindungi mereka dan kuatkan iman mereka. Dan kami juga berdoa untuk Saulus di luar sana, mereka yang menganiaya umat-Mu. Kiranya mereka juga bersemuka dengan Yesus dan diubahkan seperti Saulus dan menjadi pengikut Yesus dan melakukan perkara yang tak terhalang untuk Yesus Kristus dan gerejanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, terima kasih karena menyertai kami di dalam kebaktian online hari ini. Tuhan memberkati dan jumpa minggu hadapan.